negeri kepulauan dengan cakrawala laut yang luas, bukan hanya menyimpan kekayaan bumi, tapi juga kisah langit yang membingungkan. Jika era kolonial, pelaut Belanda pernah menuliskan tentang cahaya raksasa di atas Laut Banda yang bertahan berjam-jam tanpa sumber api. Di tahun-tahun berikutnya, penampakan serupa kembali muncul. Mulai dari Pulau Alor, Nusa Tenggara tahun 1959, Surabaya, Jawa Timur tahun 1964, Yogyakarta tahun 1980, Gunung Salak, Jawa Barat 1998, hingga Ciamis, Jawa Barat tahun 2008. Setidaknya dari sederet catatan media menyebutkan bahwa saksi mata yang menyaksikan penampakan dengan pola yang sama. Cahaya tak rasional, pergerakan melawan gravitasi, dan hilang dalam sekejap mata. Sejumlah kesaksian warga maupun tangkapan radar militer yang merekam pergerakan benda luar angkasa itu selalu menggambarkan benda itu dengan detail. Ada yang berbentuk piring raksasa berkilau, berputar pelan sebelum melesat vertikal ke angkasa. Ada pula yang berbentuk segitiga hitam pekat, hanya menyisakan 3 titik cahaya di sudutnya. Dia membisu di atas kepala ratusan orang sebelum lenyap begitu saja. Bahkan di Sulawesi, nelayan pernah melaporkan benda berbentuk silinder perak memanjang yang keluar dari laut, mengguncang air di sekitarnya, lalu menembus awan dengan kecepatan tak masuk akal. Semua kesaksian itu datang dari waktu, tempat, dan orang berbeda, namun anehnya memiliki detail yang saling beririsan. Fenomena inilah yang kemudian menarik perhatian ilmuwan asing. Mereka datang ke Indonesia bukan sebagai wisatawan, melainkan membawa perangkat pengukur medan elektromagnetik, kamera inframerah, hingga sensor radiasi. Beberapa laporan rahasia menyebutkan ada ilmuwan Eropa yang meneliti tanah hangus bekas pendaratan UFO di Kalimantan dan menemukan kandungan logam yang tak lazim di bumi. Seorang astronom Amerika bahkan menuliskan dalam jurnal pribadinya, "Langit Indonesia adalah laboratorium terbuka untuk memahami teknologi yang jauh melampaui peradaban manusia." Namun anehnya, setiap kali temuan itu hendak dipublikasikan, laporannya tiba-tiba hilang. Entah ditarik oleh lembaga tertentu atau sengaja dikubur agar tak diketahui publik. Namun, misteri jejak UFO tak berhenti di situ saja. Di tahun 2011, masyarakat Yogyakarta dikejutkan oleh sebuah pola raksasa berbentuk lingkaran rumit yang muncul di tengah hamparan persawahan. Padi rebah dengan rapi membentuk desain geometris sempurna, tanpa ada bekas jejak kaki, tanpa alat berat, dan muncul hanya dalam semalam. Fenomena itu segera dikenal sebagai crop circle. Sebagian ahli berpendapat itu hanyalah karya seni manusia. Namun sejumlah peneliti luar negeri justru meyakini pola itu terlalu presisi untuk dibuat dengan tangan kosong. Mereka mengkaitkannya dengan bekas pendaratan UFO. Gelombang energi yang dipancarkan menekan tanaman hingga rebah rata, membentuk pola yang tak bisa terlihat utuh jika dilihat dari udara. Dan anehnya, kejadian serupa tak hanya muncul di Yogyakarta, tapi juga pernah dilaporkan di Magelang dan beberapa daerah pedalaman Jawa. Apakah ini sekedar ulah manusia iseng atau pesan simbolik dari sesuatu yang datang jauh melampaui bumi?
Apakah UFO adalah teknologi rahasia militer? Atau apakah benar mereka berasal dari ruang angkasa? Beberapa ilmuwan menduga benda itu memanfaatkan energi antimateri, teknologi yang bahkan belum sepenuhnya dipahami manusia. Namun, ada juga spekulasi yang lebih mengejutkan bahwa UFO di Indonesia bukan kebetulan. Negeri ini memiliki ribuan gunung api, palung laut terdalam di dunia, dan anomali magnetik yang unik. Mungkinkah semua itu menjadi alasan mengapa mereka begitu sering muncul di langit Nusantara? Hingga hari ini, tak ada satupun jawaban pasti. UFO tetap menjadi misteri yang menggantung di langit, mengaburkan batas antara sains, imajinasi, dan rasa takut manusia. Namun bayangkan, jika benar crop circle itu bukan sekedar keisengan atau karya seni manusia, melainkan tanda komunikasi dari sesuatu yang ingin berbicara dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar siap jika suatu hari mereka tak hanya meninggalkan pola di sawah, tetapi juga muncul langsung di hadapan kita?